Pemirsa CNBC Indonesia, Anda menyaksikan Prabonomics CNBC Indonesia bersama saya Safrina Nasution. Di kesempatan kali ini, saya tengah berada di Komplek Pergudangan Perum Bulog, DKI Jakarta Banten, Sunter Timur 7. Kita akan menyaksikan bersama dan saya mendapat kesempatan bagaimana strategi Bulog untuk menjaga cadangan dan juga stabilitas harga pangan di seluruh daerah di Indonesia. Dan untuk itu, di kesempatan ini kita akan berbincang langsung secara eksklusif bersama dengan Direktur Utama Perum Bulog, Bapak Ahmad Rizal Ramdhani. Ikuti liputannya. Selamat sore Pak Rizal. Oh ya, selamat sore Mbak. Apa kabarnya? Ya, sehat. Mari Pak. Kemarin ketemu di kantor CNBC Indonesia, sekarang terima kasih udah mengundang kami ke sini. Nggih Mbak, siap. Sengaja kami ajak ke sini supaya teman-teman bisa ngerasakan bedanya antara bicara di studio dengan di gudang, langsung kan feel-nya beda gitu Mbak. Kalau ini kan terasa bener gitu kan. Ya, Pak, ya. Baik, apa rasanya, auranya juga beda kalau di gudang nih seperti. Sebelumnya selamat Pak, kembali lagi kita ucapkan dari CNBC Indonesia atas cadangan beras pemerintah. Terima kasih, sama-sama Mbak. Dan ini langsung di depan mata saya begitu ya pemirsa CNBC Indonesia mengenai keadaan yang ada di sini di Komplek Pergudangan Perum Bulog DKI Jakarta Banten. Ya, betul ya Pak ya. Boleh kita lihat ke dalam? Mbak. Ya, Mbak. Mari, terima kasih banyak Pak. Ya Mbak, ini saya jelaskan boleh Mbak ya sambil kita jalan ke dalam. Gudang yang di Jakarta ini gudang terbesar seluruh Indonesia. Nah, untuk mengcover Jakarta dan Banten, yang mana Jakarta adalah center of gravity-nya Indonesia. Ini gudang terbesar di Indonesia yang di Jakarta ini. Jadi totalnya adalah 350.000 ton. Total kapasitasnya? Kapasitas untuk bisa muat di gudang DKI Banten ini. Karena apa? Karena dianggapkan di sini adalah center of gravity-nya negara kita kan di Jakarta. Dan kebutuhan seluruh pangan kebutuhannya juga besar. Sini ya, Pak, makanya di sini gudangnya gede-gede nih Mbak. Ini satu gudang ini 14.000 ton Mbak. 14.000 ton ya. Di gudang ini? Iya, kalau satu gudang ini aja. Satu gudangnya ukurannya yang besar ini. Dan di sini ada berapa gudang Pak? Total ada 76 unit, mohon maaf. 76 unit. Ukurannya beda-beda, ada yang multipurpose yang besar ini, ada yang 3.500, ada yang 7.000. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya, demikian. Pak Rizal, terima kasih banyak introduksinya. Boleh kita berbincang lebih jauh bersama lagi dengan Pak Rizal mengenai strategi cadangan pangan dan juga menjaga stabilitas harga pangan bersama CNBC Indonesia. Makasih banyak Bapak juga undangannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sudah menerima kami. Ya, monggo silakan. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Makasih Pak. Makasih Ibu. Mari. Pak Rizal, sekali lagi terima kasih banyak atas undangannya ke CNBC Indonesia. Senang bisa berbincang kembali bersama dengan Bapak. Kalau beberapa hari lalu di World Food Day kita berbincang mengenai Perum Bulog secara keseluruhan dan journey-nya ya dari awal sampai 2025 ini karena berbarengan Pak dengan setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, capaiannya luar biasa pula. Saya ingin tanyakan kepada Anda Pak Rizal bahwa Presiden Prabowo Subianto mencanangkan swasembada pangan sebagai bentuk kemandirian bangsa Indonesia. Bagaimana Perum Bulog menginterpretasikan hal ini dan strategi menuju ke sana seperti apa, Pak? Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi sesuai dengan asa cita 2 Bapak Presiden, yaitu tentang kemandirian pangan. Nah, tentang kemandirian pangan itu kami jabarkan dengan identik dengan swasembada pangan. Nah, swasembada pangan itu langkah-langkah yang kami lakukan adalah penguatan kemandirian pangan sendiri, penguatan swasembadanya pangan sendiri, dan penguatan daripada ketersediaan pangannya sendiri secara nasional. Karena 3 poin ini harus saling bersinergi untuk memberikan dan memastikan kita Bulog dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena apa? Untuk kegiatan kemandirian pangan ini kami kan selalu bersinergi dengan yang memproduksi dari hulu, yaitu Kementerian Pertanian dalam hal ini. Kalau tidak ada yang memproduksi, kita tidak bisa menyerap. Nah, kami lakukan penguatan penyerapan. Penyerapan kami sampai dengan
hari ini total di bulan April yang lalu puncaknya adalah 4,2 juta ton. Di April 2025 di 4,2 juta ton. Dan dengan berjalannya waktu karena ada kegiatan bantuan pangan bulan Juni-Juli yang lalu, ada penyaluran beras SPHP juga yang sampai dengan hari ini sudah lebih dari 517 ribu ton, sehingga berkurang hari ini sampai hari ini ada sekitar 3,8 juta ton. Dan 3,8 juta ton ini kita rawat seperti ini, Mbak, kita bayangkan. Tumpukannya seperti ini sudah agak membaik nih, Mbak. Tadinya hampir lebih tinggi lagi kemarin. Ini sudah turun, alhamdulillah. Jadi tidak terlalu tinggi karena kita ini dalam penyerapan juga memperhatikan juga faktor penyalurannya. Karena supaya beras ini ada yang beras masuk, ada yang beras keluar, ada first in first out. Namun first in first out ini juga prosesnya tidak sembarangan, karena kita juga melihat kualitas dari masing-masing beras ini. Karena tidak semuanya yang datang itu pasti yang jelek. Kadang-kadang ada juga yang mungkin memang bebet bobotnya gabah beras yang ada ini tidak sama, kan? Karena kan datangnya ada yang dari Jawa ada yang dari Sumatera ada, seperti itu. Jadi bibit hasil tanamnya kan beda-beda, begitu Mbak. Gitu kaitan dengan penyerapan. Kemudian kami juga meningkatkan masalah digitalisasi bagaimana mengendalikan pergudangan ini. Jadi dulu kita manajemennya ya Pak ya, mengendalikan gudang ini masih manual, masih manual. Nah sekarang kita sudah menggunakan digitalisasi, tidak menggunakan orang terus. Tapi sudah menggunakan mekanik dan lain sebagainya. Contoh menyusun ini juga tidak harus dengan orang semua, tapi kami gunakan forklift dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Kemudian digitalisasi beras ini adalah kami gunakan penghitungannya sudah tidak manual seperti dulu, menggunakan kayu hitung 1, 2, 3. Tapi kita sudah menggunakan sensor yang ada di masing-masing pintu. Jadi setiap keluar barang itu sudah terlihat. Begitu Mbak, termasuk juga kaitan dengan bagaimana teknologi untuk digitalisasinya. Kami menggunakan aplikasi-aplikasi, baik aplikasi SPHP sendiri ada, aplikasi Banpang juga ada, kemudian juga aplikasi ERP Mbak, itu juga ada, ditambah lagi dengan aplikasi RPK. Rumah pangan kita, kami lakukan seperti itu. Jadi sudah ada bentuk aplikasi-aplikasi di Bulog untuk memanage ini semua ya Pak ya. Anak-anak sekarang kan senangnya main gadget Mbak, nggak bisa lagi. Dan pendataan lebih transparan dan akuntabel. Terima kasih Pak atas komitmennya Perum Bulog untuk selalu mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pak Rizal, saya juga ingin tanyakan kepada Anda, selama ini kan sebenarnya produksi beras itu tidak banyak berubah, tapi yang menarik adalah tahun ini serapan CBP ini bisa menyentuh rekor tertinggi. Betul, Pak. Bahkan 4,2 juta itu kalau tidak salah rekor tertinggi sepanjang sejak Indonesia merdeka, Pak ya. Bisa digambarkan nggak tuh, seperti apa langkah ekspansi penyerapan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog? Jadi kami melakukan penyerapan yang sampai begitu masifnya Mbak ya. Ini pertama kita butuhkan adalah kemauan yang keras. Kemauan yang keras dan disiplin dari anak-anak di lapangan untuk bersinergi, saya ulangi, untuk bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di lapangan. Yang pertama pasti dengan petaninya sendiri. Yang kedua kami bersinergi juga dengan teman-teman PPL. PPL dari Kementerian Pertanian itu kan orang-orang luar biasa yang mengendalikan para petani di lapangan. Ditambah lagi dengan para Babinsa dan Babin Kamtipmas yang bisa mendorong para petani dan mempengaruhi para petani untuk menjual gabahnya kepada Bulog. Nah, ini sinergi yang luar biasa ya dari teman-teman di lapangan, sehingga target yang diberikan oleh Bapak Presiden 3 juta ton penyerapan itu terwujud, Mbak. Dan itu tercapai sampai kemarin di bulan Juli, Mbak. Di kesempatan kita berbincang bersama dengan Bapak juga di World Food Day, waktu itu kan pernah Bapak sampaikan mengenai penetapan harga pembelian GKP di 6.500 kg per rupiah, any quality, waktu itu Bapak bilangnya ya Pak ya. Apa itu juga berpengaruh terhadap performa dari Perum Bulog untuk menyerap cadangan beras? Jadi sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden,
kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang luar biasa memperhatikan para petani, sehingga yang dulunya mohon maaf petani itu dibeli gabahnya itu paling 5.100, 5.200, maksimal 5.500 lah. Sekarang sama Bapak Presiden langsung diberi 6.500. Nah ini memberikan dampak yang luar biasa kepada petani-petani kita yang ada di desa-desa, sehingga para petani itu betul-betul merasakan, oh sekarang betul-betul dihargai. Bahkan Bapak sampaikan pahlawan sekarang itu adalah pahlawannya adalah para petani yang menjanjikan padi dan beras untuk masyarakat Indonesia. Ini yang sampaikan. Terus kemudian yang kedua terkait dengan dampak dari 6.500 itu menaikkan nilai tukar petani atau NTP. Nah NTP yang dulu hanya ditarget oleh Bu Menkyu dulu 110, kita sekarang sudah mencapai NTP-nya 124, Mbak. Ini kan sudah melampaui target yang diberikan oleh pemerintah. Ini menunjukkan kinerja Kementan luar biasa, ditambah lagi kinerjanya Bulog juga optimal, sehingga dapat menyerap semua beras-beras yang diproduksi oleh para petani dengan hasil yang maksimal juga, Mbak. Nah sekarang tugas kami memelihara beras ini dengan baik, dengan tahapannya pemeliharaan harian, pemeliharaan mingguan, pemeliharaan bulanan, bahkan triwulan maupun semester, Mbak. Supaya beras-beras ini bisa bertahan lama dan berkualitas, sehingga disajikan tuh bisa enak dan betul-betul sehat untuk masyarakat Indonesia. Jadi memiliki dampak yang luar biasa ya Pak ya, untuk perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Pak Rizal, saya juga ingin tanya, dengan serapan beras yang luar biasa ini Pak di Perumbulok, kedepannya bagaimana beras kemasan yang didistribusikan masyarakat berupa beras SPHP dan beras premium itu dilakukan oleh Perumbulok? Distribusinya seperti apa? Capaian berasnya sudah tinggi serapannya, lalu bentuk-bentuk distribusinya bagaimana? Oke, Mbak. Untuk distribusi beras-beras Bulog ini ada penyalurannya melalui 7 saluran, Mbak. 7 saluran. Yaitu khusus untuk beras SPHP ada 7 saluran. Saluran pertama itu adalah para pengecer pasar sesuai dengan juknis dari Bappenas. Yang kedua adalah Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, termasuk TNI Polri. Ini bisa menyerap beras Bulog untuk menyalurkan kepada masyarakat dengan kegiatan-kegiatan penyaluran di masing-masing gerai ataupun di koperasi-koperasinya. Bisa juga melaksanakan dengan kegiatan gerakan pasar murah. Nah, yang bisa dilaksanakan kapan saja. Kemudian yang keempat adalah teman-teman BUMN, Mbak. BUMN di seluruh tanah air ini juga membantu untuk menyalurkan beras kami, seperti PT POS, PT PN, kemudian Kementerian Pertanian sendiri juga menyalurkan, Kejaksaan, bahkan juga menyalurkan, membantu kami. Ini betul sinergi yang luar biasa. Seluruh stakeholder terlibat ya Pak ya? Istilahnya sinergi pentahelik betul dah ini. Betul-betul. Terus ditambah lagi, ada namanya RPK dari Bulog sendiri. Binaan Bulog punya RPK itu sampai puluhan ribu, bahkan sampai menyentuh 20.000 lebih. Nah, kemudian ditambah lagi gerai-gerai dari Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Ini juga mencapai ratusan ribu gerai tersebut. Jadi penyaluran ini juga luar biasa, dan bahkan ke depan kemarin koordinasi dengan Pak Mentan, ini penyaluran berikutnya pintunya adalah melalui BGN. Oh, juga bisa jadi BGN. BGN juga nanti akan menyerap beras-beras Bulog insya Allah dalam waktu dekat ini. Jadi sampai ke rumah tangga dirasakan langsung pulennya. Betul Mbak. Beras Bulog itu ini baru SPHP loh Mbak. Nah, itu SPHP belum sampai dengan hari ini adalah sekitar 517.000 ton yang sudah tersalurkan. Nah, kemudian kalau bantuan pangan, ada bantuan pangan juga ya Pak ya? Bantuan pangan yang kedua ini yang periode pertama bulan Juni-Juli itu sudah mencapai 99,79%. Sisanya itu tinggal yang ada di Papua. Nah, yang belum sampai itu bukan karena belum sampai, sudah sampai barangnya. Cuman kan para kepala-kepala kampung ini kan harus datang dari gunung-gunung ini. Nah, untuk mendatangkan perlu waktu. Itu yang jadi kendala. Terus kemudian pencapaian ini mencapai yang luar biasa karena hampir
di atas 99%, itu sudah capai luar biasa. Kemudian ditambah lagi, ini ada banpang kedua, berikutnya adalah bulan Oktober dan November. Nah, banpang kedua ini agak spesial. Selain beras 10 kilo per bulannya, ditambah minyak goreng 2 liter, Pak. Oh ya. Jadi banpang berikutnya ini nanti paket beras dan minyak. Ya, paketnya dapat ya. 10 kilo beras tambah 2 liter. Nah, kalau dapatnya 2 bulan, Oktober November, otomatis berasnya dapat 20 kilo tambah minyaknya 4 liter, Mbak. Menarik, Pak. Nah, ini menarik. Nah, dan tantangan kita juga mendorong minyak goreng ke seluruh Indonesia. Kami hitung-hitung sekitar 76 juta liter, Pak. Nah, ini tantangan juga buat Bulog baru kali ini untuk menyalurkan minyak goreng sebesar itu, Pak. Luar biasa, Pak. Ada tambahan satu lagi, yaitu Bulog juga itu mencetak ataupun memproduksi beras premium, Mbak. Nah, beras premium itu juga Bulog membuat dan memproduksi ini dengan bentuk yang ukuran per 5 kilo seperti SPHP. Per 5 kilo, ya. Nah, berasnya itu ada namanya Bifood, yang pertama mereknya, yang kedua adalah Punakawan. Betul. Nah, ini mungkin kalau Mbak berkenan kita lihat ke Boleh sebelah. Boleh banget, Pak. Kita lihat langsung ya, Pak, untuk beras premium dari Bulog dan Food Bank.